Yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, di sini ada pengertiannya. Kemasan itu merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nah, kemudian kemasan ini digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Jadi dengan adanya kemasan, selain fungsinya untuk membungkus, melindungi, kemudian proses pengiriman, menyimpan, dan lain sebagainya, ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar. Contoh misalkan, walaupun bentuknya kotaknya sama tapi isinya mungkin berbeda, nanti di kemasan ini ada label. Disitulah diberikan identifikasi bahwa kode ini isinya regulator, kemudian kode ini misalkan isinya flasher dan lain sebagainya. Jadi ada identifikasi jenisnya, jenis isinya di kemasan tersebut. Jadi di sini sudah jelas ya fungsi kemasan itu atau pengertian dari kemasan produk tersebut. Kita lanjut. Kemudian ini kemasan, fungsi kemasan tersebut atau pengertian dari kemasan ini diungkapkan oleh Klimczuk dan Krasovek pada bukunya tahun 2006 di halaman 33. Ini sumbernya. Kemudian, nah ini tadi contoh kemasan produknya ya. Ini seperti ini contohnya. Nanti contoh-contoh yang lain silakan dikembangkan. Nah, kemudian kita masuk di fungsi kemasan produk. Nah, sebelumnya perusahaan sangat memperhatikan pembungkus suatu barang, sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus tetapi jauh lebih luas daripada itu. Kalau tadi di awal dijelaskan bahwa untuk melindungi pada saat proses pengiriman, kemudian ada identifikasi dan nama produk. Nah, jadi fungsi kemasan itu bukan hanya untuk sebagai pembungkus saja, bukan hanya sebatas itu, tapi jauh lebih luas daripada itu. Nah, ini menurut Shimamura tahun 2007 mengemukakan bahwa pengemasan mempunyai dua fungsi. Nah, fungsinya yaitu ada dua menurut Shimamura. Yang pertama adalah fungsi protektif dan yang kedua adalah fungsi promosional. Nah, fungsi protektif di sini yang dimaksud adalah bagaimana kemasan tersebut bisa melindungi barang yang dikemas tersebut. Contoh, misalkan aki. Ini ada gambar aki ya. Contoh aki. Nah, fungsi kemasannya ini atau kotaknya ini
bagaimana kotak ini bisa melindungi aki tersebut, bisa melindungi dari debu dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat proses pengiriman, jika dimasukkan ke dalam kotak seperti ini, nanti ini kan ditumpuk lagi dengan beberapa aki, jadi dimasukkan lagi dalam satu kotak sehingga bisa tersusun rapi dalam kendaraan pada saat proses pengiriman. Jika misalkan tidak dikemas, tentunya pada saat pengiriman itu posisinya akan miring-miring di kendaraan jika dalam proses pengiriman. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi protektif. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi promosional. Fungsi promosional di sini maksudnya adalah di dalam kemasan ini kan ada label, identifikasi dan lain sebagainya. Nah, disinilah fungsinya kita bisa mempromosikan produk kita, misalkan dengan memberikan misalkan kalimat contoh, dengan menggunakan aki ini Anda akan hemat biaya sekian persen dalam pemakaian 1 tahun. Itu kan kalimat-kalimat promosi untuk meningkatkan nilai jual produk tersebut. Ini kalau di sepeda motor. Tapi kalau misalkan Bapak berikan contoh misalkan abon ayam. Dengan memakan abon ayam ini Anda akan merasakan nikmat yang lebih. Nah, seperti itu. Itu salah satu fungsi promosional dari kemasan tersebut. Jadi dengan melihat kemasannya, orang bisa tertarik untuk membeli. Itu yang dimaksud dengan fungsi promosional. Jadi ada dua ya fungsi kemasan, yaitu fungsi protektif, kemudian fungsi promosional. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari kemasan produk. Menurut Low dan Kimber pada tahun 2007, tujuan dari kemasan dan label kemasan antara lain. Yang pertama adalah physical production. Ini maksudnya adalah melindungi objek dari suhu getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Nah, kemudian barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Kemudian containment or agglomeration. Jadi ini maksudnya adalah benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Nah, kemudian information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Kemudian reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Jadi ini sistem pengaman ya. Kemudian convenience, yaitu fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Nah, kemudian marketing, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Tanda-tanda pembukaan sangat membantu. Nah, jadi di sini ada 7 tujuan dari kemasan atau label. Nah, 3 diantaranya ini adalah, atau 4 ya, 4 diantaranya di antara 7 ini merupakan fungsi protection. Kemudian 3 merupakan fungsi promosional. Jadi ada fungsi protection, ada fungsi promosional. Sesuai dengan fungsi tadi kita melakukan kemasannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kemasan tersebut bisa melindungi dan bisa memasarkan produk kita. Itu intinya ketika kita misalkan membuat suatu kemasan
produk. Nah, mungkin pada pertemuan hari ini atau pertemuan pada pagi hari ini Bapak rasa cukup terkait dengan kemasan produk. Tadi Bapak sudah jelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan. Nah, selanjutnya silakan dikembangkan di rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dengan prinsip 3M saat pandemi, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan jangan lupa menjaga jarak. Nah, semoga kondisi pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa kembali bertatap muka di sekolah. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.